Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Haul para wali yang tadi kita rayakan, yang kita bacakan. Ini para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala jelaskan yang sering kita dengar ayatnya. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Para wali Allah itu tidak ada takut, tidak ada sedih bagi mereka. Siapa para wali? Kadang-kadang kita zaman sekarang, Pak, terlalu mudah melabel seseorang itu wali. Zaman sekarang kadang-kadang agak murah tuh. Wali Allah itu siapa saja kita sebut wali. Ya, kadang-kadang kita kagum dengan orang tertentu. Kita mengukur seseorang, kita sebut dia wali karena banyak pengikutnya kadang-kadang. Kadang-kadang kita sebut orang yang banyak pengikutnya, oh ini wali. Atau kadang-kadang kita lihat karena pakaiannya, karena ilmunya, atau karena ceramahnya. Bukan. Supaya kita tidak salah menilai siapa wali Allah itu. Di Al-Quran Allah menjelaskan, Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu. Dan ini panjang kalau dibahas. Wali itu syaratnya harus bertakwa kepada Allah. Takwa itu apa? Menjalankan perintah Allah baik yang wajib ataupun yang sunnah, menjauhi larangan Allah baik yang haram ataupun yang makruh. Itu para wali yang makruh-makruh menjauhi, Pak. Kalau kita mungkin belum bisa ya, Pak ya. Yang haram aja kita kadang-kadang masih suka. Kalau para wali enggak ada. Tanda-tanda wali itu apa? Tandanya lahumul busyra fil hayati dunya. Itu 3 ayat berturut-turut tuh, Pak. Para wali itu mereka biasanya mendapatkan kabar gembira fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan nanti di akhirat mereka juga akan mendapatkan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Ketika turun ayat ini, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, busyra, kabar gembira yang dimaksud dalam ayat ini yang diraih oleh para wali itu apa ya Rasulullah? Nabi menjelaskan, hiya ar-ru'ya as-salihah. Kabar gembira itu adalah mimpi yang baik, diantaranya mimpi yang baik. Mimpi yang baik. Yarahal mu'min au turalah. Baik si wali ini sendiri yang melihat langsung atau ada orang lain mimpi untuk dia. Kasih contoh. Tidak sedikit guru-guru kita, ulama-ulama kita yang soleh, mereka mimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ru'ya salihah, Pak. Mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Wah, ini kabar gembira. Tidak mungkin seseorang itu bisa mimpi Nabi Muhammad kecuali ini orang pasti spesial, pasti disayang sama Allah sampai diizinkan dia melihat Nabi Muhammad SAW. Ada nggak Habib orang yang mimpi Rasulullah SAW? Banyak. Sekarang masih ada, masih. Dan Rasulullah bersabda, man ra'ani faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Siapa yang mimpi melihat aku di dalam tidurnya, maka dia betul-betul melihat aku. Ini di Sahih Bukhari hadisnya. Karena syaitan tidak akan sanggup menyerupai aku masuk ke dalam mimpi orang, nggak bisa dia. Tidak bisa kamuflase, menipu, makan, nggak bisa. Barang siapa yang melihat aku, maka dia betul-betul melihat aku. Tapi kadang-kadang ada juga Bapak Ibu, orang yang berani
berdusta, bohong atas nama Rasulullah. Saya mimpi Nabi Muhammad, padahal enggak. Wah, ini kacau nih. Ini namanya bohong, dusta atas nama Nabi Muhammad. Saya kasih contoh lain. Ada satu orang, orangnya masih hidup sampai sekarang. Si A, dia dengki, tidak suka kepada si B. Tapi si B tidak tahu dan tidak sadar kalau si A ini membenci dia. Yang dibenci nggak tahu. Si A dengki kepada si B. Si B-nya tidak tahu kalau si A ini dengki. Tapi kemudian ada orang ketiga, si C. Si C ini mimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah bilang kepada dia dalam mimpi, wahai Fulan, kasih tahu teman kamu tuh si Fulan. Si C mimpi Rasulullah SAW tips, pesan kepada dia, tegur si A, bilang kepada si A, jangan benci si B karena dia adalah orang yang saya suka. Ini mereka tidak kong kali kong pak satu sama lain. Si A pun kaget ketika si C menegur dia, wahai Fulan, saya mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, kamu jangan benci si Fulan. Kaget dia. Ini si A benci si B, si C nggak tahu. Yang kasih bocoran siapa? Rasulullah. Ini nggak bisa direkayasa, Pak. Berarti si B kekasih Allah tuh. Karena dia mendapatkan mimpi yang diperlihatkan kepada orang mukmin lain, dan mimpinya Rasulullah. Contoh lain, dan ini kejadiannya sama guru kita, Pak. Gurunya Habib Syauqi, guru saya, guru kita semuanya. Abu Ya'al Habib Hasan bin Ahmad Baharun, pendiri pondok pesantren Darul Lughah wa Da'wah. Ada satu orang yang datang kepada beliau. Kemudian orang ini bilang kepada Al Habib Hasan Baharun, Habib, saya dapat perintah, saya mimpi Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, saya diperintahkan A, saya diperintahkan anu, mohon antum mengizinkan. Hebat ya, ada orang bilang saya mimpi Rasulullah, maka saya izin kepada antum untuk melakukan perintah Rasulullah. Diizinkan gak sama Habib Hasan Baharun? Habib Hasan Baharun tidak bilang boleh, tidak melarang juga. Kata Habib Hasan Baharun, tunggu sampai beliau betul-betul klarifikasi langsung ke Rasulullah. Kalau kita bikin kode verifikasi ya Pak ya, mencocokkan benar gak perintah ini. Subhanallah, berapa lama kemudian si Fulan tadi dipanggil dan dikatakan tidak usah. Ini orang kekeh, dia bilang tapi saya dapat perintah dari Rasulullah. Maka Habib Hasan Baharun mengatakan, yang bohong Rasulullah atau kamu? Kamu bilang disuruh Rasulullah, tapi Rasulullah bilang sama saya nggak pernah suruh kamu. Yang bohong siapa kira-kira? Habis Pak. Ini kalau bukan wali nggak bisa Pak. Ini busyra namanya. Kabar gembira yang Rasulullah nyatakan itu adalah mimpi yang baik yang Allah berikan, anugerahkan kepada seorang mukmin. Ada orang yang mengatakan begini, saya sudah berdakwah 40 tahun tapi kok saya tidak pernah mimpi Nabi Muhammad SAW. Berarti kita perlu periksa dakwah kita. Intinya para wali-wali Allah itu ada Pak. Ada. Sampai sekarang mereka ada. Sampai sekarang mereka mendapat perhatian khusus dari Nabi Muhammad SAW. Sampai sekarang mereka mendapatkan karomah ada. Dan mereka orang-orang yang menganut faham ahlus sunnah wal jamaah.